Malam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak. Perkenalkan, nama saya Ovianda Rahmat Ghazali, biasanya dipanggil Ya. Opi. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Hubungan Masyarakat. Saya diberikan amanah oleh dosen saya untuk mewawancarai salah satu tokoh adat dari kebudayaan yang ada di Indonesia, dan saya dapat kesempatan untuk mewawancarai Bapak sebagai salah satu tokoh adat dari suku Melayu Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Pak. Sebelumnya saya manggilnya apa nih, Pak? Manggil Bapak dengan sebutan apa nih, Pak? Panggil Bapak saja, Dek. Panggil Bapak aja ya, Pak. Iya. Saya mau mewawancarai Bapak tentang kebudayaan yang ada di sana. Itu kebudayaannya, Pak, Melayu apa ya, Pak? Lebih tepatnya saya sebutnya. Kalau di Kepulauan Riau itu, atau tepatnya di Lingga, kita biasanya itu memang Melayu Lingga ya. Melayu yang berasal dari Lingga itu sendiri. Jadi bisa dibilang Melayu Lingga gitu. Jadi saya sebutnya suku Melayu Lingga ya, Pak ya? Iya. Apa sih, Pak, kebudayaan yang ada di Melayu Lingga itu, Pak? Kebudayaan yang Bapak ketahui tentang suku Melayu Lingga ini? Kalau di Lingga itu biasanya kita dipengaruhi pada zaman Kesultanan Riau Lingga ya, yang masih banyak tradisi-tradisi yang hingga kini masih tetap dilestarikan di masyarakat di Lingga. Salah satu contohnya itu kita masih ada tradisi mandi safar, kemudian tradisi pernikahan adat Melayu, kemudian juga tradisi tepung tawar dan sebagainya gitu, Dek. Biasanya adat apa aja yang dilakukan oleh masyarakat di sana untuk misalnya memperingati hari-hari besar agama atau hari gitu ya contohnya. Ya, contohnya, Pak. Contohnya kita ambil tradisi mandi safar lah ya. Ya, boleh, Pak, mandi safar. Mandi safar itu sudah ada sejak zaman Kesultanan Riau Lingga. Itu merupakan mandi dengan air yang sudah didoakan atau air yang sudah dibaca oleh doa-doa lah yang dikemas dalam bentuk kearifan lokal. Sehingga adat itu sudah menjadi turun-temurun yang dilaksanakan Sultanan terdahulu hingga ke masyarakat sekarang. Itu dilaksanakan di bulan Safar ya, tepatnya pada hari Rabu terakhir. Kalau ya, hari Rabu terakhir pada bulan Safar itu sebagai bentuk tolak bala itu kalau bahasa Lingganya. Tolak bala itu sebagai menolak kejadian-kejadian buruk yang akan terjadi di kampung atau ini kita sendiri gitu. Biasanya itu salah satu contoh kecilnya. Biasanya mandi safar tuh, Pak, siapa yang menyelenggarakan tradisi itu, Pak? Entah dari ada orang-orang khususnya atau masyarakat umum bisa melakukan itu, Pak? Kalau di Lingga sendiri itu dilaksanakan oleh masyarakat ya, masyarakat umum yang biasanya itu akan pergi ke tempat pemandian, kemudian ke pantai ataupun sejenis lubuk. Jadi masyarakat sendiri itu boleh melaksanakannya. Kadang-kadang ada juga pemerintah yang mengkoordinir kegiatan tersebut melalui dinas-dinas terkait ataupun lembaga adat Melayu setempat. Begitu pelaksanaannya. Jadi tidak terikat pada dinas atau terikat pada pemerintah, tapi masyarakat umum ataupun semua orang bisa melaksanakannya asal pergi ke tempat-tempat pemandian. Gitu, Pak. Di Melayu di dekat berarti Lingga itu nama tempat ya, Pak ya? Iya, Lingga itu nama tempat. Di Lingga sendiri masih ada tak peninggalan-peninggalan dari nenek moyang dulu yang masih dilestarikan hingga saat ini? Peninggalannya berupa apa gitu? Berupa benda. Banyak sekali ya. Di Lingga itu tepatnya sekarang itu masih bisa dilihat di museum di Daik Lingga. Itu banyak keris,
banyak meriam-meriam, ataupun bahkan istananya pun masih ada. Istana Kesultanan Riau Lingga itu masih ada di Lingga sendiri. Berarti di Lingga itu memang suku Melayu asli lah ya Pak ya? Ya, justru Lingga itu disebut Bunda Tanah Melayu karena pusat dari peradaban Melayu. Pada awalnya kebudayaan Melayu itu kebanyakan dari Lingga, yang sekarang ini mungkin menyebar ke Malaysia ataupun Thailand Selatan, bahkan Riau sendiri. Gitu. Berarti Lingga ini perbatasan dengan Malaysia langsung ya Pak? Kalau perbatasan langsung enggak ya, kita harus ke Batam dulu. Lingga ini cuman dia berada di selatan Provinsi Kepulauan Riau dan nggak jauh juga dari Malaysia itu. Paling pakai ferry kita ke Batam, baru ke Malaysia atau Singapura. Kalau di sana ada tak rumah adat dari Melayu Lingga sendiri Pak? Kalau rumah adat masih banyak ya, berumah panggung, ya masih sampai saat ini masih banyak masyarakat yang mendirikan rumah itu bercorak khas Melayu sendiri, seperti panggung, kemudian berarti apa namanya itu, berbagan-bagan begitu. Berarti di sana adat dan kebudayaannya masih kental lah ya Pak ya? Iya, bisa dibilang begitu deh. Terus Pak, pertanyaan selanjutnya itu, selain ada tak batasan-batasan umur jika kita melakukan suatu tradisi dari kebudayaan tersebut? Tak kayak seperti mandi safar tadi, ada tak batasan umur nih? Kalau batasan umur dalam tradisi mandi safar itu tidak dibatasi. Tidak. Bahkan sudah dari zaman dulunya anak-anak itu pun sudah boleh dimandikan, bahkan dijadikan simbolis gitu ya dari pemerintah sendiri. Saat itu anak-anak dipanggil ke depan, kemudian dimandikan oleh ketua-ketua adat. Bahkan dari anak sampai usia lanjut pun tidak ada masalah dalam tradisi tersebut. Intinya tidak ada batasan usia lah dalam mandi safar ini, selagi masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk pergi ke tempat pemandian ya, tidak ada masalah. Berarti mandi safar ini itu diwajibkan atau diwajibkan dalam melaksanakan tradisinya atau atas kemauan sendiri-sendiri Pak? Kalau kewajiban ya tidak ada kewajiban lah kan, karena ini merupakan tradisi yang turun-temurun, jadi tidak diwajibkan. Justru kegiatan-kegiatan tradisi ini ya harus dilestarikan saja, makin lebih banyak kepada wisatanya ya kok sekarang. Selain dari mandi safar tadi apa ya Pak? Yang satu lagi tuh tepung tawar. Tepung tawar tuh boleh dijelaskan sedikit tepung tawar tuh macam mana tradisinya Pak? Ya tepung tawar itu bisa kita jelaskan sedikit, itu sebagai untuk mencurahkan rasa kegembiraan kita, rasa syukur dalam suatu keberhasilan atau hajat yang kita buat ya, atau kita melaksanakan niat dan telah didapat atau dilaksanakan dengan baik, maka kita laksanakan tepung tawar itu sendiri. Berarti itu cara melakukannya gimana tuh Pak? Cara melakukan tepung tawar tadi, dia seperti prosesi adat yang biasanya itu seperti orang bersanding ya, seperti pengantin yang baru menikah gitu. Baru menikah langsung ditepuk tepung tawar bergantian oleh misalnya orang-orang tua, kemudian para sesepuh. Itu tadi alat-alatnya kayak ada tepak sirih, kemudian beras kunyit, air tepung, kemudian beras dan segala macamnya lah. Bahkan telur ayam mentah juga itu ada di satu tempatnya, satu paket lah, seperti itu. Itu ya Pak. Mengenai kebudayaan yang sudah dijelaskan tadi, itu apakah orang tua atau yang orang dulu yang masih hidup zaman sekarang masih dijalankan dan diwariskan ke anak-anak sekarang, atau
justru malah anak-anak hilang gitu. Menghilang gitu kan. Banyak nih anak, kita tahu sendiri lah Pak, zaman sekarang kan. Iya. Tentang kayak gitu-gitu kan, anak-anak milenial sekarang kan udah Kekinian udah kekinian, bosan gitu atau itu apakah di suku Melayu Lingga sendiri itu masih berjalan lancar atau ada sedikit yang hilang di sana gitu, kebudayaan dari Melayu Lingga tersebut? Sedikit dijelaskan secara umum tadi terkait dua hal yang kita bahas. Yang pertama mandi sapar sama tepung tawar ya, tepung tawar. Untuk mandi sapar sendiri masih sampai sejauh ini masih terus dilaksanakan dan terus dilestarikan dan menjadi satu event ataupun kalender wisata ya di Lingga sendiri. Jadi insya Allah itu akan terus dilaksanakan di tahun-tahun berjalan. Kemudian untuk tepung tawar tadi sejauh ini masih terus dilaksanakan pada saat upacara-upacara kebesaran tertentu, penyambutan tamu, pernikahan, ataupun prosesi-prosesi lainnya masih dapat sering dijumpai ya di Kabupaten Lingga. Jadi dapat disimpulkan bahwa dua tradisi ini masih terus dilestarikan di Kabupaten Lingga. Ketika melakukan suatu tradisi tadi, kebudayaan Pak, apakah suasananya masih sama seperti yang dulu orang tua lakukan gitu Pak? Ramai, seru, serono gitu, asik. Apakah zaman sekarang ini yang ketika melakukan tradisi malah cuman sekedar formalitas seperti itu Pak? Gimana suasananya? Kalau suasananya, kalau untuk mandi safar itu mungkin pada zaman dahulu itu memang bertujuan untuk mandi tolak bala ya, ataupun mandi membuang benda-benda yang tak baik ataupun mencegah mara bahaya. Mungkin dilakukan dengan khusyuk ataupun seperti ya orang-orang tua dulu lah. Kalau sekarang ini mungkin ada sebagian yang melaksanakan ini pure ataupun murni sebagai mandi tolak bala ataupun buang mara bahaya, dan ada sebagian besar lagi anak-anak sekarang ini ya hanya untuk berwisata tanpa tahu tujuan dan makna mandi sapar tadi. Cuman untuk berwisata ya Pak? Berwisata. Tapi sebagian besar juga masih ada yang menjadikan mandi sapar ini sebagai mandi buang mara bahaya tadi. Wah, seperti itu ya Pak. Jadi saya jadi tertarik untuk datang langsung ke Pulau Lingga. Boleh, kalau ada waktu nanti silakan deh datang. Bolehlah kapan-kapan saya datang ke sana. Pulau Lingga lebih tepatnya di mana tuh Pak? Ya, gimana? Pulau Lingganya lebih tepat spesifiknya tuh daerahnya daerah mana, dekat mana tuh Pak? Kalau Pulau Lingganya ya untuk acara-acara kebudayaan tuh masih sering dilaksanakan di Dayak Lingga ya. Di Dayak Lingga. Dayak Lingga. Selain dari Dayak ada lagi tempat yang sering mengadakan kebudayaan gitu Pak? Untuk tempat ya, seluruh tempat Kabupaten Lingga masih sering melaksanakan tradisi. Mungkin sekian yang wawancaranya Pak. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum. Wassalam.